Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Kristiani Sukma, biasa dipanggil Sukma, mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam semester 4 di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Nah, pada kesempatan ini aku mau sedikit mengulas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, yang aku buat ini buat satu pertemuan untuk kelas 7 semester 2. Tema yang aku usung yaitu tentang Andalusia, kota peradaban Islam di Barat. Nah, materi ini merupakan salah satu mata pelajaran yang masuk dalam sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Nah, teman-teman, nanti pelajaran akan dimulai dalam waktu 2 dikali 45 menit ya. Nah, teman-teman, ini dia kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran ini. Kemudian, ini ada kompetensi dasar yang harus dicapai peserta didik. Bisa dilihat ya, teman-teman. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya apa sih? Yang pertama, yaitu peserta didik mampu menjelaskan latar belakang berdirinya kekuasaan Islam di Andalusia dengan benar. Kemudian, peserta didik juga mampu menganalisis kemajuan-kemajuan yang dicapai peradaban Islam di Andalusia dalam berbagai bidang dengan kritis. Kemudian, peserta didik dapat menyebutkan peninggalan-peninggalan bersejarah peradaban Islam di Andalusia dengan tepat. Kemudian ada peserta didik mampu membuat infografis tentang tokoh-tokoh Islam berpengaruh pada masa Bani Umayyah di Andalusia secara kreatif. Kemudian ada materi pembelajaran, ada kekuasaan Islam di Andalusia, tokoh-tokoh berpengaruh pada masa kritis kekuasaan Islam di Andalusia, perkembangan ilmu pengetahuan masa kekuasaan Islam di Andalusia, kemudian ada nilai Islami dari peradaban Islam pada masa kekuasaan Islam di Andalusia. Nah, kali ini model dan juga metode pembelajaran yang aku gunakan yaitu mulai dari model, aku menggunakan model dari scientific, kemudian model metodenya ada mengamati video, tanya jawab, diskusi kelompok, presentasi, dan juga pembelajaran berbasis proyek. Di mana pembelajaran berbasis proyek ini nanti akan menghasilkan suatu produk tentang infografis. Lanjut ya teman-teman. Kemudian ada alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran kita pada pertemuan ini, yaitu ada video sejarah Andalusia yang telah disiapkan oleh guru, kemudian ada LCD proyektor untuk penampilan video, laptop, speaker aktif, buku pembelajaran, kertas manila, dan juga spidol warna-warni. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk pada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan pendahuluan. Yang pertama, guru mempersiapkan semua media pembelajaran yang akan digunakan, kemudian pembelajaran dimulai dengan salam dan berdoa, kemudian pembacaan Asmaul Husna, dan memeriksa kesiapan peserta didik dan juga kehadiran. Nah, alokasi waktu dari pendahuluan ini yaitu sekitar 10 menit ya teman-teman. Kemudian masuk kepada kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu ada mengamati, di mana guru itu menayangkan sebuah video sejarah tentang Andalusia kepada peserta didik. Nah, peserta didik di sini kemudian mengamati video tersebut dengan fokus dan mencatat informasi yang ada dalam video. Pelajaran dilanjutkan dengan menanya, di mana setelah menonton video, guru memfasilitasi sesi tanya jawab. Kemudian guru memancing pertanyaan dari peserta didik terkait video dan materi yang sedang dipelajari. Kemudian peserta didik mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang mereka ingin ketahui lebih lanjut tentang Andalusia. Kemudian setelah itu peserta didik disuruh untuk mengumpulkan informasi yang lain, bisa dari buku-buku, buku pelajaran, dan lainnya. Kemudian guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Nah, dalam kelompok-kelompok ini nanti mereka akan berdiskusi tentang bagaimana dan siapa saja tokoh-tokoh Islam berpengaruh pada masa Bani Umayyah di Andalusia. Nah, setelah mereka berdiskusi, mereka akan membuat infografis dengan menggunakan kertas manila dan digambar dengan spidol warna-warni. Kemudian setelah itu mereka mempresentasikan infografis tersebut di dalam kelas. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk pada penilaian hasil belajar, di mana ranah afektif atau sikap dinilai dengan teknik non-tes. Bentuknya yaitu pengamatan selama pembelajaran. Sedangkan aspek yang dinilai yaitu seperti jujur, santun, tanggung jawab, disiplin, keaktifan, dan kerjasama dalam kelas. Kemudian ada penilaian pengetahuan atau kognitif, yaitu melalui tes tertulis, nanti evaluasinya di akhir pembelajaran. Kemudian ada tes lisan, di mana tanya jawab selama pembelajaran. Ada instrumen penilaiannya, yaitu melalui soal tes tulis berupa pilihan ganda dan uraian. Yang kedua, tes lisannya itu berupa daftar pertanyaan lisan selama proses pembelajaran di kelas. Nah, aspek yang dinilai itu apa saja? Yaitu pemahaman peserta didik tentang latar belakang berdirinya kekuasaan Islam di Andalusia, kemampuan mengidentifikasi tokoh-tokoh penting, menganalisis kemajuan peradaban, serta menyebutkan peninggalan bersejarah. Plan peserta didik itu dinilai dari penilaian produk infografis mereka. Nah, instrumen penilaiannya berupa rubrik penilaian infografis. Nah, aspek yang dinilai itu adalah isi, yaitu ketepatan informasi dan kelengkapan. Kemudian desain berupa kreativitas, visualisasi, keterbacaan, dan juga bahasa, kejelasan, dan ketepatan. Nah, demikianlah ulasan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 7 SKI. Nah, teman-teman, diharapkan dengan RPP dan juga RPP ini dapat membantu teman-teman semua dalam menyusun RPP-RPP yang lebih menarik lagi ya. Nah, pembelajaran pada hari ini itu memberikan motivasi kita untuk terus berinovasi dalam memilih media dan juga
teknik pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didik, sehingga peserta didik itu terlibat aktif dalam pembelajaran, sehingga materi, khususnya materi pendidikan agama Islam, itu dapat diserap dengan dalam oleh peserta didik, yang tidak hanya sebagai sebuah pengetahuan, tetapi terdapat nilai-nilai kehidupan dan juga nilai-nilai Islam yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.